Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam program pelayanan Renungan Harian Keluarga Jemaat Shalom Tetempangan. Saat ini kita akan merenungkan dan membaca bagian Alkitab dalam Kitab Markus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih menikmati hidup pemberian Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami memulaikan segala tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami hendak memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami firman-Mu, dan kami mampu memperlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berfirmanlah Engkau kepada kami semua Tuhan, kami sudah siap merenungkan firman-Mu. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam kitab Markus pasal 16 ayatnya yang ke-7. Markus 16 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Dan judul perenungan kita edisi hari ini, perempuan adalah saksi pertama kebangkitan Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di Israel kuno, keberadaan perempuan dan laki-laki sangat dibedakan. Laki-laki mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan, sehingga laki-laki lebih dihormati. Perempuan kurang mendapat kesempatan dalam mengenyam pendidikan, dalam beribadah, apalagi dalam dunia politik. Namun, pada zaman Tuhan Yesus, perempuan mulai diakui harkat dan martabatnya. Bahkan ada banyak perempuan yang menjadi rekan kerja Yesus Kristus sepanjang pelayanannya. Tidak dapat disangkal bahwa perempuan juga dapat mengambil peran dan kedudukan yang sangat penting di dalam gereja. Tuhan Yesus Kristus hadir membawa perubahan yang besar bagi kaum marginal, termasuk perempuan, yakni pembebasan dari belenggu dan sikap diskriminatif. Sehingga perempuan dan laki-laki diberi hak dan kesempatan yang sama melakukan hal-hal positif, termasuk kesempatan untuk melayani Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita hari ini dalam Markus 16 ayat 17, malaikat Tuhan memberi peran, memberi tugas kepada Maria Magdalena dan wanita lainnya untuk pergi memberitakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit, bahwa ia telah mendahului mereka ke Galilea. Kepada para murid dan kepada Petrus, firman ini mengajarkan keluarga Kristen bahwa tugas pemberitaan Injil adalah tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Maria dan teman-teman memberi kabar. Petrus dan para murid meneruskan kabar sukacita itu. Maka perempuan harus menjadi orang-orang yang membawa kabar yang benar. Tidak boleh tambah-tambah atau dikurangi agar berita yang disampaikan
menjadi kabar sukacita dan kabar keselamatan. Perempuan adalah saksi dan pemberita pertama kebangkitan Yesus Kristus. Berita kebangkitan adalah kabar baik yang menguatkan dan yang menyelamatkan orang yang bingung, takut, dan yang hidup tanpa arah. Oleh karena itu, kiranya ibu-ibu selalu berperan dalam menasehati, menguatkan, membangun semangat dan keyakinan kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Maut sekalipun telah dikalahkannya, apalagi hanya masalah hidup. Ajarilah dengan lemah lembut, penuh kerendahan hati, dan penuh cinta kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan cinta kasih, ajarilah kami untuk bersedia menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat, agar banyak orang yang menerima Injil Yesus Kristus dan diselamatkan. Dan biarlah kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam tugas kerja, dalam tanggung jawab, dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk berkarya, kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih untuk senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.